Timnas Indonesia mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA usai menahan imbang dua raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat Timnas Indonesia ciut saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain tandang. Performa yang sama juga ditunjukkan saat laga kandang perdana lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang tanpa gol lawan Australia saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA pun memuji setinggi langit Timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola dunia tersebut memuji hasil tim asuhan Shin Tae-yong di dua laga perdana. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya, FIFA memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad Timnas Indonesia. Tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. Etos kerja, daya juang tinggi dan semangat pantang menyerah skuad Garuda mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi di matchday pertama, tulis laman resmi FIFA. Bahkan pasukan Shin Tae-yong berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmango di jeda sebelum tuan rumah menyamakan skor lewat tendangan Musab Al-Juair yang terdefleksi. Performa yang sama mereka tampilkan saat menjalani matchday kedua di kandang sendiri, di Jakarta, hingga mampu menahan imbang Australia tanpa gol. Selanjutnya, FIFA juga melihat bahwa Timnas Indonesia ada di tren positif. FIFA juga tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Ini jadi kelolosan perdana Indonesia sejak Piala Dunia 1938 silam. Saat itu masih bernama Hindia Belanda. Dua hasil imbang ini membawa Indonesia menduduki posisi keempat grup C, tulis FIFA. Dan jika mereka mampu mempertahankan bentuk seperti ini bukan tidak mungkin impian untuk bisa mengulang pencapaian lolos ke putaran final Piala Dunia seperti yang mereka lakukan pada 1938 silam. Selanjutnya, Timnas Indonesia masih ada agenda untuk laga ketiga dan keempat ronde ketiga. Agenda tersebut terjadi pada Oktober 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Naturalisasi di Indonesia diributkan, sementara Timnas Inggris sudah lama menggunakan produk keturunan untuk memperkuat skuad The Three Lions. Prestasi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 justru berbuah kecaman dari sejumlah tokoh publik yang merasa tidak senang. Peter Gonta hingga Rocky Gerung mengaku lebih memilih Timnas Indonesia kalah ketimbang menang dengan diperkuat banyak pemain naturalisasi. Hal ini perlu diluruskan karena peralihan kewarganegaraan dilakukan oleh para pemain keturunan dengan garis keturunan asal Indonesia. Tidak seperti naturalisasi di masa lalu dengan para pemain asing yang tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut sebagai syaratnya. Nama-nama seperti Ragnar Oratman, Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong hingga Martin Paes memiliki kakek dan nenek asli Indonesia. Meski begitu, sejumlah pihak berseberangan dan menganggap naturalisasi pemain tidak mencerminkan patriotisme bangsa. Bahkan mereka lebih memilih Timnas Indonesia menelan kekalahan, ketimbang harus melihat kemenangan diraih dengan pemain keturunan. Pihak-pihak ini seharusnya tahu bahwa peralihan kewarganegaraan adalah tindakan yang disahkan FIFA, bahkan dilakukan banyak negara maju. Termasuk diantaranya Timnas Inggris, siapa yang mengira bahwa nama-nama tenar seperti Wayne Rooney, Harry Kane hingga Jude Bellingham merupakan produk keturunan.
Keluarga Wayne Rooney memiliki darah kental Republik Irlandia, mulai dari kakek dan nenek dari pihak ayahnya. Kemudian sang istri, Colleen, juga berasal dari Republik Irlandia. Putri kesayangnya pun diberi nama S1MC High Pronunciation Lolin. Meski demikian, Rooney pada akhirnya memilih setia dengan Inggris dan bermain untuk skuad The Three Lions. Kemudian Jude Bellingham yang kakeknya berasal dari Republik Irlandia, sang ayah, Mark Bellingham, pernah berharap anaknya bermain untuk Emerald Isle. Dan baru-baru ini, Declan Rice dan Jack Grealish yang bermain untuk timnas Inggris setelah dulunya membela timnas kelompok umur Republik Irlandia. Gelandang Arsenal sudah 3 kali bermain untuk timnas Republik Irlandia. Debutnya terjadi pada 2018 melawan Amerika Serikat. Kemudian melawan Prancis dan Turki, lalu Grealish bermain untuk timnas U21 Republik Irlandia dengan 6 kali caps. Meski begitu, keduanya akhirnya beralih ke Inggris dan bahkan sukses mempermalukan Republik Irlandia di UEFA Nations League. Pertandingan yang digelar di Stadion Aviva dimenangi Inggris dengan skor 2-0. 2 gol dicetak Declan Rice dan Jack Grealish. Selalu ada cemooh, tetapi dari supporter Republik Irlandia bukan para pengamat atau pejabat hingga mantan pejabat negara seperti yang terjadi di Indonesia. Selain nama di atas juga masih ada Harry Kane yang eligible membela timnas Republik Irlandia karena memiliki garis keturunan. Belum lagi Prancis, skuad ayam jantan saat menjuarai Piala Dunia 2018 didominasi pemain naturalisasi, bahkan tak satu pun yang asli kelahiran Prancis. Potensi timnas Indonesia diperkuat 2 keturunan Jawa yang saat ini bermain untuk Stoke City dan PSV Eindhoven, tipis dan sangat sulit. Bintang Stoke City dan PSV Eindhoven yang memiliki keturunan Jawa berpotensi bermain untuk timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Yusa Nugraha. Diketahui ada 2 pemain keturunan yang eligible dinaturalisasi. Namun masalah besar harus dihadapi PSSI dan kedua pemain jika ingin dinaturalisasi. Peliknya masalah tersebut bahkan membuat kemungkinan proses naturalisasi keduanya berjalan sangat kecil. Kedua pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamengo dan Milan Manhoef. Ryan Flamengo yang saat ini bermain untuk PSV Eindhoven memiliki harga pasaran mencapai 121,67 miliar rupiah, usianya baru 21 tahun. Sementara itu Milan Manhoef, winger Stoke City dengan harga pasaran 60,84 miliar rupiah dengan usia yang masih 22 tahun. Kedua pemain asal Belanda ini sama-sama memiliki keturunan Jawa Indonesia. Ryan Flamengo saat ini bermain untuk PSV. Musim ini ia sign, dikontrak, dengan PSV Eindhoven, ucap Yusa Nugraha. Informasi yang aku dapat dari Ryan Flamengo, itu dia keturunan Jawa Suriname dan itu pun dari pihak buyut, imbuhnya. Sementara itu Milan Manhoef memiliki keturunan Belanda Indonesia Suriname. Kakek ex pemain Vitesse itu diketahui berasal dari Surabaya. Milan Manhoef untuk sekarang main di Stoke City, di EFL Championship, divisi kedua Liga Inggris, ujar Yusa Nugraha. Dia keturunan Belanda Indonesia Suriname, kakek dari pihak ibu berasal dari Surabaya, imbuhnya. Sayangnya kedua pemain ini memiliki masalah yang sama jika ingin bermain untuk timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan riwayat bermain mereka untuk timnas U21 Belanda. Menurut Yusa Nugraha, jika keduanya ingin dan berkenan membela skuad Garuda maka harus menunggu 2-5 tahun lagi untuk bisa melakukan itu. Karena sekarang dia, Ryan Flamengo, sudah bermain untuk timnas Belanda U21 dan dia sudah banyak capsnya bersama timnas Belanda U21. Misal dia memilih bermain untuk timnas Indonesia, dia harus beberapa tahun sekitar 2-5 tahun, ujar Yusa Nugraha. Milan Manhoef ada keturunan Indonesia, tapi dia juga sudah bermain di timnas Belanda U21. Dia bermain sebagai starter juga guys. Bermain reguler.
Jadi untuk Milian mau bermain di timnas Indonesia, dia juga harus menunggu beberapa tahun untuk bisa membela timnas Indonesia. Imbuhnya. Lebih lanjut, kesimpulan yang disampaikan Yusa Nugraha untuk kedua pemain di atas soal kans membela timnas Indonesia sangat kecil. Rian Flamengo sudah mencatatkan 5 caps untuk timnas U21 Belanda, sementara Milian Manhoef sudah 13 caps dengan 6 gol yang dicetak. Khusus Milian Manhoef, ia juga pernah bermain untuk timnas U16 Belanda dan timnas U17 Belanda, masing-masing sebanyak 4 kali. Untuk saat ini, untuk Rian bisa bermain di timnas Indonesia kansnya sangat kecil banget, ya kata Yusa Nugraha. Kans untuk Milian Manhoef join ke timnas Indonesia, aku rasa juga sangat kecil, imbuhnya.